Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya, di mana pada hari yang mulia ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Minhajul Muslim. Dan sekarang kita telah sampai pada pasal yang ke-6, ya. Ini pasal yang lumayan agak panjang. Dan kita telah sampai pada adab yang berkenaan tentang masalah tetangga, ya. Al-adabu ma'al jiran, yaitu adab terhadap tetangga. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi sang penyusun kitab ini, yaitu Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan, al-muslim ya'tarifu bima lil jari ala jarihi min huquqin wa adabin. Jadi seorang muslim mengakui dan mengimani bahwasannya tetangga itu mempunyai hak-hak dan juga mempunyai adab-adab. Yajibu ala kullin minal mutajawiraini badluha li jarihi wa i'ta'uha lahu kamilah. Dan wajib bagi seseorang untuk memberikan hak kepada tetangganya dengan cara yang sempurna. Wa dzalika liqaulihi ta'ala, dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub, yaitu surat Nisa ayat 36, yang artinya adalah Allah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada siapa? Kepada kedua orang tua, kemudian kepada karib kerabat, dan juga anak-anak yatim, kemudian orang-orang miskin, dan yang terakhir adalah tetangga yang dekat dan juga tetangga yang jauh, ya. Maka tafsir dari makna wal jari dzil qurba wal jaril junub, ya, dikatakan dalam kitab Ibnu Katsir, ya, bahwasanya Ali bin Abi Thalhah beliau menafsirkan makna tetangga dekat dengan tetangga jauh, itu maknanya adalah kalau tetangga dekat itu maknanya adalah tetangga yang mempunyai hubungan darah dengan kita, itu namanya tetangga dekat. Kemudian makna wal jaril junub adalah tetangga yang dia itu tidak mempunyai hubungan darah dengan kita, ya.
Contohnya, seumpamanya ini rumah jenengan, ya, rumah jenengan. Ini tetangga jenengan. Jenengan punya 2 tetangga, samping kanan sama samping kiri. Yang pertama ini adalah tetangga yang termasuk kerabat jenengan, ya, yang ini. Entah Pak Le, entah Bule, entah adik ataupun paman, ya, tetangga yang ini. Kemudian yang ini tetangga yang dia itu nggak ada hubungan darah kalian jenengan. Maka di sini yang paling berhak untuk jenengan berbuat baik itu adalah tetangga yang mempunyai hubungan darah kalian jenengan, yaitu ini, ya. Contohnya jenengan punya makanan, dan makanan ini mau jenengan berikan kepada tetangga, ya. Qadarullah kok makanannya sedikit, nggak cukup dibagi kepada 2 rumah, ya. Maka makanan ini yang jenengan berikan itu adalah tetangga yang masih mempunyai hubungan darah. Jadi yang sebelah ini. Maka kalau jenengan punya tetangga yang masih saudara, maka itu merupakan tetangga yang berhak jenengan berbuat baik kepadanya, ya. Jadi perlu dibedakan mana tetangga yang lebih berhak. Akan tetapi kalau jenengan punya makanan yang banyak, maka afdolnya dua-duanya ini dikasih makanan, ya, dikasih makanan. Ini kalau jenengan punya hubungan darah sama ini. Tapi kalau jenengan makanannya kurang, contohnya, ini tetangga jenengan dia itu nggak punya hubungan darah kalian jenengan, ini juga sama. Tapi dia itu orang Muslim, ini Muslim, dia kafir. Maka yang berhak untuk berbuat baik kepada tetangga itu adalah tetangga yang Muslim. Ini lebih berhak, ya. Jadi kita berbuat baik dulu kepada tetangga Muslim, baru setelah itu kita berbuat baik kepada tetangga non-Muslim, ya. Ini hak tetangga. Jadi yang paling utama adalah tetangga yang punya hubungan kerabat, yang kedua tetangga Muslim, baru yang ketiga tetangga non-Muslim atau kafir, ya. Dan dalam Islam itu enggak membedakan berbuat baik kepada siapa, enggak. Entah jenengan tetangganya itu kafir, entah Muslim. Kalau jenengan termasuk orang yang mampu, maka berbuat baik di sini tidak hanya sebatas kepada orang Muslim, tidak. Akan tetapi orang kafir di sini boleh jenengan juga berbuat baik, itu boleh. Contohnya orang kafir ini, qadarullah kok dia itu ekonominya kurang, termasuk orang yang miskin atau fakir. Maka ketika jenengan punya tetangga orang non Muslim yang dia itu orang ekonominya kurang, maka jenengan boleh berbuat baik kepada non Muslim ini, itu boleh. Ya, apa tujuannya di sini? Tujuannya adalah seumpamanya jenengan berbuat baik kepada non-Muslim ini, boleh jadi itu merupakan sarana dakwah. Dan dakwah itu tidak hanya dengan lisan, akan tetapi dakwah itu yang paling utama dan termasuk di antara contoh dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga dakwah dengan akhlak, ya, dengan akhlak. Maka kalau jenengan ketika dakwah dengan lisan kok belum mampu, tapi jenengan punya ilmu, maka bisa jenengan praktekkan dengan akhlak, ya. Contohnya jenengan punya keluangan atau punya keluasan harta, maka jenengan bisa berikan kepada non Muslim ini, tapi dengan syarat bahwasanya tetangga yang Muslim sudah tercukupi kebutuhannya. Ya, jenengan boleh berbuat baik kepada non-Muslim, entah jenengan belikan makanan, ya, ataupun yang lainnya. Maka kalau jenengan berbuat baik kepada tetangga non-Muslim, boleh jadi tetangga non-Muslim di sini dia hatinya terenyuh, ya, terenyuh.
dan boleh jadi luluh, ya. Mungkin dia akan batin, saya punya tetangga Islam, dia kok baik sekali, sering ngasih makanan, kalau saya butuh sesuatu sering membantu. Maka boleh jadi dengan cara itu dia mau masuk ke dalam agama Islam, ya. Jadi berbuat baik di sini adalah ada skala prioritas, ya, mana yang didahulukan. Ini makna dari tafsiran wal jari zil qurba sama wal jaril junub, sebagaimana tafsiran dari Ali bin Abi Thalhah dalam tafsir Ibnu Katsir. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, fala yukrim jarahu, maka dia hendaknya memuliakan tetangga, ya. Fala yukrim jarahu. Maka di sini apa sih maknanya memuliakan? Yukrim. Jadi biasanya kita kan identik kalau memuliakan dikasih makan, dikasih minum. Kalau ini identik dengan prasangka kita. Akan tetapi tafsiran dari para ulama, ya, termasuk dari tafsiran Al-Hafidh, ya, dalam Fathul Bari disebutkan bahwasannya makna ikram itu enggak hanya ngasih makanan, enggak hanya ngasih minuman, akan tetapi yang namanya ikram maknanya itu adalah membantu dengan sesuai kemampuan dia. Itu ikram. Jadi enggak identik dengan makanan. Contohnya, kalau ada seorang muslim, ya, dia itu qadarullah ekonominya pas-pasan, dan dia punya tetangga mau ngasih makan tapi enggak punya uang, mau kasih nasi enggak punya beras. Maka makna ikram atau memuliakan di sini bisa dengan menggunakan apa? Tenaga, ya. Termasuk makna ikram atau memuliakan. Contohnya ketika tetangganya dia lagi membutuhkan pertolongan, contohnya lagi bangun rumah, maka tetangga yang dia itu ekonominya pas-pasan bisa memuliakan tetangganya dengan cara apa? Membantu tetangganya ketika membangun rumah, ya. Jadi itu maknanya ikram, memuliakan. Jadi enggak hanya identik dengan uang, akan tetapi dengan tenaga, membantu tenaga dengan tenaga, termasuk di antara memuliakan, ya. Ini makna ikram jarah, sebagaimana tafsiran dari Al-Hafidh dalam Ibnu Katsir dalam Fathul Bari. Dan di antara adab-adab terhadap tetangga, yang pertama adalah adamu adhiyatihi biqaulin au fi'lin, ya. Tidak boleh mengganggu dengan perkataan atau dengan perbuatan, ya. Nggak boleh mengganggu dengan perkataan ataupun perbuatan. Apa contohnya di sini dengan perbuatan, ya? Contohnya kalau dengan perbuatan, semisal biasanya, ya, anak dapati di desa-desa itu sebagian orang suka mengeraskan sound system, atau mungkin dia menyalakan musik. Dan ketika dia menyalakan sound system dengan suara yang keras, sampai-sampai satu RT dengar semuanya, ya, maka ketika dia itu menyalakan dengan suara keras dan ada tetangganya yang sakit, itu maknanya mengganggu tetangga dengan perbuatan, ya, perbuatan. Atau contohnya dengan perkataan, ya, contoh mengganggu
tetangga dengan perkataan seperti kalau ada orang yang mungkin bahasa Malangnya misuh, ya, atau berkata kotor, ya, nyeluk atau memanggil temannya dengan naudzubillah panggilan hewan, atau mencaci maki, ataupun dia itu menggibahi. Ini maknanya dia itu mengganggu tetangga dengan lisan. Itu juga nggak diperbolehkan. Apa landasannya di sini? Landasannya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, fala yu'dzi jarahu, maka dia nggak boleh ganggu tetangganya, ya, nggak boleh ganggu tetangganya. Makanya biasanya kalau bapak-bapak lagi benerin rumah, ya, qadarullah kok rumahnya dia satu tembok buat dua rumah, ya, satu tembok dua rumah. Itu biasanya perumahan yang dia itu apa? Mungkin sederhana, ya, satu tembok dua rumah. Sebelahnya itu rumahnya dia, dan di balik tembok rumahnya tetangga. Maka kalau jenengan memaku tembok, biasanya kan dengan suara keras, dok 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 dok. Maka kalau bisa sebelum jenengan benahi rumah atau maku tembok, izin dulu ke tetangga, ya akhi atau mas atau pak, saya mau membenahi rumah. Seumpamanya ada suara yang keras, maka mohon dimaafkan. Itu seorang adab seorang muslim. Jadi enggak kita itu mentang-mentang punya rumah langsung dikeraskan pukulannya. Kenapa? Boleh jadi kalau jenengan, ya, memukul tembok, ya, boleh jadi tembok sebelahnya atau tembok tetangganya antum itu rontok, boleh jadi, ya. Makanya di sini adabnya adalah minta izin dulu kepada tetangga kalau saya lagi menahi rumah. Itu caranya, ya. Jadi itu termasuk di antara adab tidak boleh mengganggu tetangga. Apa ancamannya di sini? Jadi ancamannya itu sangat dahsyat, sangat besar. Azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang suka ganggu tetangganya, ya, wallahi demi Allah, la yu'minu, tidaklah beriman. Wallahi demi Allah, la yu'minu, tidaklah beriman. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi dua kali, alias bersumpah. Maknanya apa? Maknanya ini merupakan dosa besar bagi orang yang melanggar, ya. Nabi bersumpah dua kali. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man huwa ya Rasulullah, siapa dia ya Rasulullah yang engkau sumpahi, ya. Faqala, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang senantiasa ganggu tetangganya, ya. Jadi ketika ada seorang muslim kok ganggu tetangganya, maka disumpahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu, dia tidak beriman. Maknanya apa? Maknanya dia itu iman ketika ganggu tetangganya, imannya itu berkurang, ya. Dan ini merupakan dosa besar, nggak boleh, ya. Dan ancaman yang paling besar lagi, yang paling besar, ini ancaman khusus bagi orang muslim yang senang ganggu tetangganya, ya. Dia muslim tapi senang ganggu tetangganya. Apa ancamannya di sini? Jadi lebih dahsyat lagi, hiya finnar, dia itu nanti di akhirat, mana tempatnya? Bukan di surga tapi justru di neraka. Na'udzubillah, di neraka. Walaupun dia muslim,
walaupun dia muslim, hiya finnar. Kalau ada orang muslim yang sering ganggu tetangganya, hiya finnar, akan di neraka. Ya. Maka lillati qila lahu, maka dikatakan dia di neraka siapa itu, walaupun dia itu nahar wa taqumul lail, walaupun dia itu suka puasa pada siang hari ataupun sholat pada malam hari, wa tu'dzi jiranaha, dan dia tetap ganggu tetangganya, maka hiya finnar, dia di neraka. Ini ancaman yang berat ya akhi. Ya, maka adab tetangga ini sangat penting bagi kita. Jangan sampai kita itu menzalimi tetangga. Kenapa? Kalau kita ngakunya muslim tapi kok sering ganggu tetangga, maka ancamannya di sini itu adalah finnar, di dalam api neraka. Naudzubillah. Ya, ini adab yang pertama, nggak boleh ganggu tetangga dengan perkataan ataupun perbuatan. Kemudian yang kedua, al-ihsanu ilaihi. Ya. Adab yang kedua adalah berbuat baik kepada tetangga. Bagaimana caranya di sini? Bi an yansurahu idza stanassarahu. Ya. Caranya adalah menolongnya jika dia membutuh pertolongan. Wa yu'inahu idza sta'an, dan membantunya jika dia butuh bantuan. Ya, contohnya tetangga antum lagi sakit, maka di sini kalau dia itu sakitnya parah dan antum punya mobil, kewajiban antum itu ngantarkan ke rumah sakit dengan mobil antum. Ataupun kalau tetangga antum punya mungkin musibah, ya, entah rumahnya rusak ataupun dia lagi kena musibah yang lainnya, maka kewajiban seorang muslim itu adalah apa? Membantu tetangga tersebut. Ya, jadi senantiasa bantu. Wa ya'udahu idza marido, dan menjenguknya jika dia sakit. Ya, entah di rumah ataupun di rumah sakit. Ya, kewajiban kita jenguk, ya, dijenguk. Wa yuhanni'ahu idza fariha, dan kita mendoakan atau mengucapkan selamat kalau dia gembira. Contohnya apa? Contohnya tetangga antum lagi nikahan, maka ketika dia itu gembira, kita memberikan selamat dengan doa barakallahu laka. Itu caranya, ya, dikasih selamat. Wa yu'azziyahu idza usiba, dan menghiburnya kalau dia kena musibah, ya, entah dia kecelakaan naudzubillah ataupun dia ditinggal mati oleh orang kesayangan, ya, kita menghiburnya. Wa yusa'idahu idza ihtaja, dan kita bantu jika dia yabda'uhu bis salam, dan kita memulai dengan salam. Ini kalau tetangga kita muslim, ya. Kalau ketemu itu kalau bisa kita yang mendahului salam. Kenapa? Dikarenakan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aulan nasi billahi man bada'ahum bis salam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling utama di sisi Allah siapa itu? Man bada'ahum bisalam, yaitu orang yang memulai salam. Ya, maka contohnya kalau jenengan ketemu tetangga antum sesama muslim atau teman antum sesama muslim, kalau bisa dahului salam, itu menjadi orang yang utama. Dan salam ini termasuk di antara apa ya? Bisa jadi itu menjadi solusi ketika ada seorang muslim saling apa ya, kalau bahasa Jawanya saling satru menyatru gitu loh. Atau apa Indonesianya itu? Saling apa? Permusuhan, bertengkar. Ya, biasanya kalau satru menyatru itu ketemu temannya, langsung pandangannya dipalingkan.
Maka kalau ada seorang muslim seperti itu, antum salami, assalamualaikum, salaman. Insya Allah kalau antum lakukan berkali-kali, dia akan apa? Ngerasa terenyuh. Wah, koncoku iki kok aku tak satu kok makin lama makin baik. Ya wis, saiki aku gelem dadi konco nih sampeyan. Itu caranya. Ya, bukan malah kalau ada orang nyatru sampun jenengan ikut-ikut nyatru. Waduh. Kalau sama-sama nyatru di sini nggak akan ketemu, alias nggak gatuk. Dan bisa jadi satu menyatru ini bisa berlangsung bertahun-tahun gara-gara nggak ada yang mau ngalah. Nah itu nggak mau ngalah. Maka di antara obatnya itu apa? Kita ngalah, kita kasih salam, kemudian salaman. Itu caranya, ya. Memulai salam. Wa yulinu lahul kalam. Dan ketika kita bicara kalau bisa lemah lembut, jangan bentak-bentak. Lah itu. Ya. Kenapa? Dikarenakan kalau jenengan kok ketika ngobrol bentak, mesti dalam batin teman antum, wah koncoku iki kok senengane moring-moring. Kok marah-marah aja. Wes, gak usah dadi koncoku. Nah itu biasanya. Makanya kalau begitu ketika jenengan berkata, kalau bisa dengan kelembutan. Karena tabiatnya manusia itu suka yang lembut-lembut, gak suka dikasari. Nah itu, ya. Yatalattafu fi mukalamati waladihi. Dan jenengan ketika berkata atau berbicara dengan anak tetangga jenengan, kalau bisa berkata dengan sopan atau lemah lembut, lebih-lebih anak kecilnya itu, ya. Wa yurshiduhu ila ma fihi salahu dinihi wa dunyahu. Dan di antara kewajiban tetangga itu adalah membimbing ini kalau ada tetangganya yang Islam, diiling nih, ya. Contohnya kalau jenengan punya tetangga kok laki-lakinya nggak mau jamaah, maka diiling nih kalau jamaah itu wajib, ya. Diiling nih kalau diajak ngaji. Yara ajanibahu wa yahmi himahu. Dan jenengan harus menjaga pekarangannya, ya. Contohnya nih, niki sing biasa kebanyakan terjadi di masyarakat biasa nih. Jenengan punya pohon, qadarullah pohonnya besar, ya. Ini pohon, ini batas pagar rumah jenengan, ini tetangga, pohonnya ini besar. Qadarullah pohonnya itu besar, tinggi, dan daunnya itu ternyata separuhnya di atas rumahnya atau di pekarangannya tetangga antum. Maka kalau antum, ya, pohonnya ini menggugurkan daun, kewajiban yang bersihkan siapa? Tetangga antum atau antum? Siapa yang bersihkan ini? Yang punya pohon. Lah itu. Makanya kalau bisa, kalau antum punya pohon yang besar, ternyata daunnya kok dia ke pekarangan tetangga dan setiap hari kok menggugurkan daun yang kering, itu kewajiban antum membersihkan, bukan tetangga antum. Kenapa? Yang punya pohon antum. Makanya kalau antum gak mau membersihkan, kalau bisa dipangkas. Wes wates pagerai. Kenapa? Takutnya nanti daunnya itu akan jatuh ke pekarangan tetangga, dan itu termasuk menzalimi. Ini yang kadang-kadang kita itu nggak sadar, ya, nggak sadar. Kenapa? Iman ketika berbuah buahnya banyak, maka nggak mau mangkas dia lah, itu iman. Wa yasfah an zallati, dan memaafkan ketika tetangga dia itu salah. Wala yatatalla ila auratihi, dan nggak boleh nginceng ngintip auratnya tetangga. Wala yudayiquhu fi bina'in aw mamarrin, ya. Jadi nggak boleh jenengan sempitkan jalannya. Kalau bisa jangan. Contohnya seperti jenengan punya kaplingan atau punya mungkin perumahan. Kalau tetangga dia tuh rumahnya di belakang antum, kalau bisa dikasih jalan. Kalau bisa dikasih jalan. Walaupun antum yang ngalah. Ya, walaupun antum yang ngalah. Kenapa?
Di sini nggak diperbolehkan seorang muslim itu menyempitkan jalan atau menyempitkan bangunan tetangga, itu nggak boleh. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis yang sahih, saking mulianya agama Islam, saking mulianya, kalau ada tetangga jenengan rumahnya itu 1 lantai dan jenengan pingin bangun 3 lantai, maka kalau bisa izin kepada tetangga yang masih 1 lantai, izin. Ini loh adabnya Islam, agungnya Masya Allah. Masalah bangun saja itu milik tanah-tanah pribadi. Tapi kalau dalam Islam ketika antum bangun rumah lebih tinggi dari tetangga, itu juga kalau bisa izin. Kenapa kok izin? Hikmahnya adalah ketika rumah jenengan lebih tinggi dari rumah tetangga, itu biasanya apa? Menghalangi sinar matahari. Dan itu biasanya bagi kita sesuatu yang biasa saja. Padahal itu termasuk ada adabnya. Harus izin ke tetangganya kalau saya mau bangun rumah bertingkat ini. Ya. Masya Allah, agungnya agama Islam ini. Tidak ada yang namanya kezaliman. Wala yu'dhihi bimizabin yasubbu alaihi. Dan enggak boleh ganggu tetangga dengan itu juga enggak boleh. Contohnya, ini rumah tetangga, ternyata jenengan kasihkan apa? Istilahnya apa itu? Seng ya, paralon nggih. Dan paralonnya itu nyalur ke gentengnya tetangga. Dan itu juga enggak boleh. Ya, enggak boleh. Atau paralonnya itu jatuh di pekarangan tetangga, itu juga enggak boleh. Termasuk zalim. Kenapa? Seumpamanya paralonnya dia itu antum salurkan ke gentengnya tetangga, takutnya gentengnya lama-kelamaan bisa rusak. Kalau jenengan salurkan ke tanahnya tetangga, takutnya tanahnya itu akan becek. Maka di sini nggak boleh jenengan buang air di pekarangan tetangga. Harus jenengan buang di pekarangannya senjenengan sendiri. Masya Allah ini. Ya. Kullu hadza minal ihsan ilaihil ma'mur bihi. Semuanya ini adalah termasuk berbuat baik kepada tetangga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wal jari dzil qurba wal jaril junub, ya. Tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, ya. Kemudian yang ketiga, langsung ikramu bi isda'il ma'ruf wal khair ilaihi. Jadi harus dermawan dengan memberikan kebaikan kepada tetangga. Contohnya jenengan punya kelebihan uang atau kelebihan rezeki. Kalau bisa ya, tetangga ini menikmati dari rezeki antum. Entah dikasih nasi, entah dikasih kue ataupun makanan yang lain. Ya, harus dermawan. Dan ketika tetangga memberikan makan kepada antum, walaupun makanannya sepele, itu nggak boleh mencela. Ya, contohnya dikasih apa? Dikasih mungkin kue apa enaknya, atau gorengan ya, antum suka gorengan. Mungkin dikasih peci, ya. Dan ngasihnya nggak banyak, hanya 1 peci saja. Biasanya kan kalau ngasih kan 1 kan gimana? Mengkerut ya dahi. Wah, ini wongnya kok bahil banget toh. Lah itu nggak boleh menghina. Nggak boleh menghina walaupun makanannya sedikit dan kelihatannya murah, nggak boleh. Ya, nggak boleh menghina. Apa landasannya itu? Landasannya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya nisa al muslimat, wahai wanita muslimat, la tahkiranna jaratun min jaratiha walau firsi syatin. Wahai perempuan muslim, janganlah kalian meremehkan pemberian tetangga walaupun diberi apa? Kikil, bukan daging ya, kikil. Nah, kenapa di sini kok disebutkan nisaul mu'minat? Perempuan wanita muslim, bukan laki-laki.
Biasanya yang sering cerewet, sering ngadu, sering ngeluh itu adalah laki-laki atau perempuan? Perempuan atau laki-laki? Kata ikhwan perempuan, ya, kata ikhwan perempuan. Nah itu ya. Ini, jadi nggak boleh meremehkan, ya. Dan kalau antum memasak, dan qadarullah kok daging, masak apa antum sukanya? Rawon, bakso, atau apa? Gorengan masak. Jadi gorengan. Kalau gorengan itu camilan. Masak sayur apa antum sukanya? Nah, kare ya, kare. Dan kalau antum masak kare, maka sunnahnya walaupun ikannya atau ayamnya hanya 3 potong saja, maka boleh tujuannya di sini. Tujuannya adalah ketika diperbanyak kuahnya, itu bisa dibagi-bagikan kepada tetangganya. Itu caranya. Ya, walaupun dia tuh kuahnya banyak, dagingnya sedikit. Ya, insya Allah tetangganya senang. Ya, ketika masak ikan, masak ayam, kok ingat tetangganya. Maka caranya diperbanyak kuahnya, kemudian ayamnya disuwir-suwir. Ya, insya Allah itu akan rata. Iya, disuwir-suwir. Kalau nggak disuwir-suwir, kalau 3 potong, 1 untuk suami, 1 istri, 1 untuk anak, tetangganya nggak kuman. Masa antum kasih kuah? Ya jangan, ya, disuwir-suwir, ya, itu caranya. Nah, azan dulu. Atau sudah ada ya? Sudah aja ya. Nah, kita sudahi aja untuk kajian hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Naktafi bihadza qadar, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.